Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Di antara kabut sejarah dan kisah-kisah yang diredam oleh pemerintah dunia, nama bajak laut Rocks terus bergaung sebagai simbol terlarang, legenda yang dilupakan dengan sengaja. Tapi bagaimana jika apa yang selama ini disebut sebagai masa lalu hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar? Bagaimana jika Rocks de Zebek hanya seorang bajak laut dengan ambisi biasa, tapi merupakan pembawa kebenaran yang telah disembunyikan berabad-abad dan satu-satunya orang yang pernah menantang kekuasaan absolut Im Sama. Chapter 1155 bukan sekadar flashback biasa. Ini seperti rekonstruksi sejarah yang ditulis ulang dari sudut pandang yang belum pernah kita bayangkan. Judulnya, Bajak Laut Rocks. Mungkin terdengar seperti nostalgia, tapi kenyataannya ini adalah panggilan awal untuk sebuah ledakan besar yang akan datang. Kisah ini menyibak tidak hanya tentang kekuatan, tetapi juga ambisi, pengkhianatan, dan keterkaitan antara mitos dan realita yang menggetarkan dunia One Piece. Cerita ini dimulai dengan nuansa gelap dan dramatis. Di tengah negeri raksasa Elbaf, di mana langit berwarna kelabu dan hujan tak henti turun, seorang pangeran muda, Loki, terlihat tenggelam dalam duka. Air matanya bukan tangisan biasa. Tangisan itu membawa beban kehilangan, tekanan, dan kerapuhan seorang bangsawan muda yang ditakdirkan menjadi raja, namun dirundung beban dunia. Di tengah tangisannya, alam tiba-tiba bereaksi, gunung terbelah, dan langit seperti meraung. Kemunculan kelompok asing menghancurkan kesunyian. Mereka bukan siapa-siapa. Mereka adalah kru dari bajak laut Rocks, dipimpin oleh Rocks de Zebek. Zebek muncul seperti dewa kehancuran, tatapannya menembus jiwa. Dia bukan tipe orang yang butuh pengantar panjang. Ucapannya langsung mengarah pada tujuan. Apakah ini Elbaf? Apakah Raja Harald ada di sini? Dan ketika dia berkata, "Aku tidak suka jawaban tidak," seluruh atmosfer menjadi berat. Ini bukan sekadar intimidasi. Ini adalah bentuk dominasi psikologis. Loki, meskipun pangeran, hanya bisa terdiam. Di balik karisma dinginnya, Zebek menyimpan kekuatan fisik yang tak masuk akal. Dalam satu ayunan pedang, dia menciptakan gelombang kejut yang mengguncang tanah. Apakah itu haki tingkat tertinggi atau kekuatan buah iblis kuno? Misterinya masih menggantung. Tapi jelas, kekuatan Zebek bukan berasal dari dunia ini. Menariknya, banyak penggemar mulai berspekulasi tentang pedang Zebek. Tidak sembarangan, pedang ini kemungkinan masuk ke dalam daftar legendaris 12 Saijo Owazamono, senjata-senjata tertajam yang pernah diciptakan. Jika ini benar, maka Zebek tak hanya kuat secara spiritual dan fisik, tapi juga dilengkapi senjata yang bisa membelah dunia. Saat reverie berlangsung 56 tahun lalu, seluruh dunia berkumpul di Mariejoa. Para raja dari berbagai negeri berdiri bersama, membicarakan aliansi dan isu global. Tapi di balik megahnya acara itu, Zebek datang, seorang diri. Dalam keadaan keamanan tingkat tertinggi, dia menyelinap masuk, menghabisi salah satu admiral angkatan laut, dan melakukan sesuatu yang bahkan lebih mengguncang. Menculik 5 raja dunia sekaligus. Ini bukan kejahatan biasa. Ini adalah pernyataan perang langsung terhadap pemerintah dunia. Namun, yang lebih mengejutkan,
bukan penculikannya, melainkan bagaimana Shebek kemudian menembus ruang bunga, tempat pribadi Im Sama, pemimpin sejati dunia yang tak pernah terlihat. Bahkan para Gorosei tunduk padanya. Tapi Shebek dengan langkah tenang dan wajah tanpa rasa takut berdiri langsung di hadapannya. Disinilah teori besar muncul. Shebek tidak datang untuk membunuh. Dia datang untuk mengumumkan niatnya. Aku akan kembali, dan saat itu tiba, aku akan mengambil alih takhta ini. Itulah ucapannya pada Im Sama. Dari kata-kata itu, kita bisa simpulkan bahwa Shebek bukan hanya ingin menjadi bajak laut terkuat. Dia ingin menjadi raja dunia yang sesungguhnya. Tidak seperti Im Sama yang memerintah dari balik tirai, Shebek ingin duduk di takhta terbuka, dikenal, disegani, dan ditakuti. Ambisinya bukan untuk menguasai laut, tetapi menguasai dunia. Setelah mengumumkan niatnya kepada Im Sama, Shebek berkata bahwa dia mengidolakan Davy Jones. Dalam mitologi bajak laut, Davy Jones adalah sosok yang dikutuk dan terpaksa tinggal di dasar laut selamanya. Robin sempat menyebutnya dalam arc Long Ring Longland, tapi informasinya sangat terbatas. Tapi apa hubungan Shebek dengan Davy Jones? Teori yang berkembang mengatakan bahwa Davy Jones adalah simbol dari kebebasan sejati bajak laut, dan Shebek melihat dirinya dalam sosok itu. Bahkan, permainan legendaris Davy Backfight adalah bentuk penghormatan untuk Jones. Tapi, jika Shebek mengatakannya langsung kepada Im Sama, artinya ada rahasia yang jauh lebih dalam. Mungkin Davy Jones dulu adalah orang yang pernah memberontak terhadap pemerintah dunia, dan Shebek ingin melanjutkan perjuangannya. Lebih jauh, dalam versi Shebek, Davy Backfight bukanlah permainan konyol seperti yang dilakukan Foxy. Ini adalah ritual brutal. Pertarungan hidup dan mati, duel, battle royale, hingga pertaruhan besar di mana Shebek merebut kapten dari kelompok lain dan menjadikannya anak buah. Dari sinilah ia mendapatkan monster seperti Shirohige, Shiki, dan Wang Ji. Ini memperkuat teori bahwa bajak laut Rocks adalah kumpulan kapten terpilih dari seluruh dunia, bukan hanya kru biasa. Dalam perjalanan kembali dari ruang bunga, Shebek berpapasan dengan Raja Harald dari Elbaf. Mereka tidak saling bicara, mereka langsung menyerang. Pertarungan itu hanya berlangsung sebentar, namun efeknya merusak seisi Mariejoa. Benturan Haoshoku Haki mereka setara dengan Roger versus Shirohige. Inilah momen di mana kita melihat bahwa Raja Harald bukan raksasa biasa. Spekulasi menyebutkan ia adalah raksasa terkuat dalam sejarah, jauh melampaui Dori dan Brogy. Tapi ia pun dibuat kewalahan oleh kekuatan Shebek yang bahkan belum mengeluarkan seluruh potensinya. Tak hanya itu, diketahui pula bahwa Shebek pernah menghancurkan gerbang keadilan, struktur raksasa simbol kekuasaan pemerintah dunia, dan mencuri kapal penuh harta milik Tenryubito. Gerbang yang selama ini dianggap tak tertembus, hancur di tangan Shebek. Ini adalah simbol kekuasaan pemerintah dunia yang diruntuhkan oleh satu orang. Shebek, sekali lagi, menjadi orang pertama yang melanggar semua batasan suci dunia. Dalam kilas balik itu juga muncul sosok misterius, Gunko, pelayan pribadi Im Sama. Ia diidentifikasi sebagai wanita yang pernah ditemui oleh Brook. Tapi ada keanehan besar. Gunko terlihat tetap muda meski sudah hidup selama puluhan tahun. Apakah ia pengguna buah iblis? Atau seperti Im, merupakan bagian dari perpanjangan umur rahasia pemerintah dunia? Jika benar, maka Gunko mungkin adalah kunci untuk memahami rahasia panjang umur pemerintah dunia dan kenapa Im Sama bisa bertahan selama ini. Setelah Shebek menguasai Elbaf dan membentuk kru monster, ia kemudian menguasai Pulau Hachinosu, basis bajak laut terkenal. Disinilah warisannya terus hidup. Kurohige, yang disebut sebagai anak ideologis dari Shebek,
kini menempuh jalan yang sama, mengumpulkan mantan kapten, membentuk kru brutal, dan mungkin akan mengadakan Devi Backfight sendiri suatu hari nanti. Dan bagaimana jika lawannya adalah Luffy dan bajak laut topi jerami? Itu akan menjadi puncak pertempuran ideologi, bebas melawan kekuasaan, impian melawan warisan, Luffy melawan pewaris Shebek. Pertanyaan terbesar dari semuanya adalah, apakah Shebek benar-benar mati? Banyak bukti yang menunjukkan bahwa tidak ada tubuh yang ditemukan. Pemerintah dunia menghapus namanya dari sejarah. Im Sama sendiri terlihat gelisah ketika mendengar nama Shebek disebut. Artinya, ada kemungkinan Shebek masih hidup, atau jika tidak, warisannya akan kembali hidup melalui seseorang. Mungkin melalui Kurohige, atau bahkan melalui seseorang yang belum kita kenal. One Piece selalu menyimpan rahasia di balik rahasia. Tapi, jika teori ini benar, maka kebangkitan Rosly Shebek bukan hanya akan mengubah sejarah One Piece, tapi akan menghancurkan seluruh tatanan dunia yang selama ini kita kenal. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.